Meraih sukses dengan pikiran bawah sadar. Kenapa kerja keras saja itu masih tidak cukup? Hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana seseorang bisa meraih kehidupan yang lebih sukses, bahagia, sehat, damai, kaya, sejahtera, dan mulia melalui pemberdayaan pikiran bawah sadar mereka. Karena sebenarnya setiap manusia ingin sukses. Tidak ada orang yang kalau ditanya, apakah kamu ingin berhasil atau gagal? Lalu mereka menjawab, saya ingin gagal. Tentu tidak ada. Semua orang ingin hidupnya lebih baik, semua orang ingin punya relasi yang harmonis, dan semua orang ingin finansialnya stabil. Semua orang ingin hidupnya lebih sehat, lebih damai, dan punya kehidupan yang lebih bermakna. Tapi pertanyaannya, kalau semua orang ingin sukses, kenapa hanya sedikit orang yang benar-benar sampai pada kehidupan yang mereka inginkan? Kenapa ada orang yang bekerja sangat keras, tapi hidupnya begitu-begitu saja? Kenapa ada orang yang sudah banyak belajar, ikut seminar, membaca buku, mendengarkan motivasi, tapi tetap kembali ke pola yang lama? Kenapa ada orang yang ingin dicintai, tapi terus bertemu dengan relasi atau pasangan yang menyakiti? Berarti ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar bekerja keras. Dan sesuatu itu adalah bentuk dari program bawah sadar mereka. Yang perlu kita ketahui, manusia sukses itu punya dua faktor, yaitu faktor Tuhan dan faktor manusia. Dalam Hypnoseduction, kita memahami bahwa sukses tidak hanya berasal dari manusia. Peranan besar adalah dari Tuhan, yaitu faktor pertama, dan faktor kedua adalah faktor dari manusia. Faktor Tuhan adalah wilayah spiritual. Segala sesuatu yang terjadi atas izin, atas ridho, dan rahmat dari Tuhan. Kita bisa berencana, bekerja, belajar, dan berusaha. Tapi tetap ada unsur kehendak Tuhan dalam setiap keberhasilan. Namun, kita juga perlu memahami ini. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk gagal. Tuhan itu memberi manusia tubuh, otak, hati, intuisi, emosi, energi, dan kesadaran. Artinya, manusia sudah dibekali potensi yang luar biasa. Tapi ada bagian yang menjadi tanggung jawab manusia, yaitu bagaimana manusia mengelola dirinya. Bagaimana ia mengelola pikirannya. Bagaimana ia mengelola emosinya, bawah sadarnya, energinya, menyelaraskan diri dengan hidup yang ingin ia jalani. Jadi kita tidak bisa hanya berkata, ya sudah, ini nasib saya. Saya memang begini, hidup saya memang berat, ini sudah jalannya. Kadang kalimat itu terdengar seperti spiritual, tapi sebenarnya bisa menjadi bentuk sikap yang pasrah, yang pasif. Padahal manusia punya bagian untuk berubah. Tuhan memberi potensi, manusia perlu mengaktifkan potensi itu. Secara biologis, manusia itu sangat luar biasa. Otak manusia memiliki miliaran neuron. Tubuh manusia memiliki sistem yang sangat canggih. Sistem syaraf, emosi, hormon, memori, intuisi, semua itu bekerja membentuk cara seseorang untuk hidup. Namun pertanyaannya, kalau semua manusia sama-sama punya potensi yang luar biasa, kenapa hidupnya itu bisa beda-beda? Kenapa ada orang yang mudah berkembang, ada orang yang terus berputar dalam kegagalan yang sama, ada orang yang mudah menarik rezeki, ada orang yang merasa selalu kesulitan tentang keuangan, ada orang yang punya relasinya itu toksik terus. Bahkan kenapa ada orang yang terus bertemu dengan sesuatu yang membuat dia mengalami kesialan? Jawabannya bukan pada kemampuan otaknya, jawabannya ada program yang menjalankan kehidupannya. Bayangkan, manusia itu seperti komputer. Tubuh dan otaknya itu seperti hardware. Pikiran, belief system, emosi, pola bawah sadar, respon tubuh, itu adalah softwarenya. Artinya, sebagus apapun hardwaremu, kalau softwarenya itu bermasalah, hasilnya ya tetap tidak akan maksimal. Laptop semahal sekalipun, kalau sistemnya penuh virus, error, dan programnya itu lama, ya tetap akan lambat. Bukan karena laptopnya jelek, tapi karena sistem yang menjalankannya bermasalah. Begitu juga manusia. Banyak orang yang sebenarnya pintar, punya potensi yang besar, mampu untuk sukses, layak dicintai, dan bahkan bisa hidup lebih baik dari yang kondisi sekarang. Tapi hidupnya tidak bergerak karena ada software lama yang masih aktif.
aktif. Software itu bisa berupa belief seperti ini. Saya tidak pantas untuk sukses. Uang itu sulit. Kalau saya kaya, orang akan iri. Saya tidak cukup baik. Saya tidak layak dicintai. Relasi itu menyakitkan. Saya harus bekerja keras sampai menderita baru pantas menerima uang. Kalau hidup mudah, pasti ada sesuatu yang salah. Program seperti inilah yang sering tidak kita sadari. Tapi walaupun tidak disadari, ia tetap mengendalikan hidup kamu. Karena di dalam diri manusia itu ada dua lapisan pikiran, yaitu lapisan sadar dan lapisan bawah sadar, atau yang kita kenal sebagai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah bagian yang kita gunakan untuk berpikir logis, menganalisa, memilih, merencanakan, dan mengambil keputusan. Tapi pikiran sadar hanya mengendalikan sebagian kecil hidup kita. Sedangkan pikiran bawah sadar itu mengendalikan banyak hal, seperti emosi, kebiasaan, refleks tubuh, memori, belief, pola relasi, pola uang, rasa aman, rasa layak, dan cara kita merespon kehidupan. Itulah kenapa seseorang bisa secara sadar ingin berubah, tapi bawah sadarnya menolak untuk berubah. Pikiran sadar berkata, aku mau sukses, tapi bawah sadar berkata, sukses itu tidak aman. Pikiran sadar berkata, saya mau punya relasi yang sehat, tapi bawah sadar berkata, dekat dengan orang lain itu berbahaya. Pikiran sadarmu berkata, saya mau kaya, tapi bawah sadarmu berkata, uang besar membuat saya takut. Dan pikiran bawah sadarmu berkata, saya mau berubah, tapi bawah sadarmu berkata, lebih aman tetap seperti sekarang. Dan ketika pikiran sadar bertentangan dengan bawah sadar, yang biasanya menang adalah bawah sadarmu. Karena bawah sadar itu lebih besar kapasitasnya, lebih kuat, dan terjadi secara otomatis atau refleks. Banyak orang yang mencoba berubah lewat motivasi, membaca buku, ikut seminar, bahkan mungkin mendengarkan podcast seperti ini, menonton video inspiratif, membuat afirmasi, memaksakan diri untuk berpikir positif. Semua itu baik sebenarnya, tapi seringkali hanya menyentuh lapisan sadar. Efeknya cuma sementara. Hari ini semangat, besok bisa turun. Minggu depan kembali ke kebiasaan lama. Kenapa? Karena program bawah sadarnya belum sepenuhnya berubah. Kalau program bawah sadarnya tetap sama, hidup akan kembali ke pola yang sama. Itulah kenapa perubahan sejati tidak diukur hanya dengan menambah informasi. Perubahan sejati itu harus masuk ke dalam akarnya, yaitu bawah sadar, emosi, tubuh, dan juga energi. Program bawah sadar itu terbentuk dari sejak kita masih bayi, bahkan dalam kandungan. Seseorang anak sudah mulai merekam kondisi emosional ibunya, apa yang dirasakan ibunya, tekanan yang dialami ibunya, rasa aman, takut, konflik, kasih sayang, semua itu bisa menjadi bagian informasi awal dari sistem bawah sadar seorang anak. Setelah lahir, usia 0 sampai 7 tahun, anak menyerap banyak hal tanpa filter. Apa yang dikatakan orang tua itu masuk, apa yang dilakukan orang tua masuk, apa yang terjadi di rumah itu masuk. Bagaimana anak diperlakukan itu akan masuk ke bawah sadarnya. Apakah ia diterima atau ditolak, itu akan masuk ke bawah sadarnya. Apakah ia merasa aman atau takut, itu juga masuk ke bawah sadarnya. Kemudian sekolah, guru, teman, keluarga besar, media, pengalaman gagal, pengalaman ditolak, pengalaman dipermalukan, semuanya ikut membentuk program. Program inilah kemudian menjadi kebenaran dalam diri seseorang. Padahal belum tentu itu benar, tapi karena sudah tertanam di bawah sadarnya, ia merasa itu benar karena itu yang terasa familiar. Kemudian kita masuk ke belief. Apa itu belief? Belief adalah sesuatu yang kita percaya. Bukan hanya dipikir benar, tapi juga dirasa benar. Misal, uang itu sulit. Itu bukan sekedar kalimat, itu bisa menjadi sebuah program. Kalau seseorang percaya uang itu sulit, ketika peluang uang datang, sistem tubuh biasanya akan menolak. Ia bisa menunda, bisa ragu, bisa membuat keputusan yang salah, bisa menyabotase peluang, bisa kehilangan uang dengan cara yang tidak ia pahami. Contoh lain, saya tidak layak dicintai. Maka orang ini bisa terus menarik relasi partner yang membuatnya merasa tidak dipilih, membuat dia merasa tidak dihargai, dan membuat dia merasa tidak diprioritaskan. Bukan karena ingin disakiti, tapi karena bawah sadarnya merasa itu yang familiar. Dan bawah sadar ini lebih
lebih suka sesuatu yang familiar daripada yang benar-benar baik untuk kita. Kalau sesuatu terjadi sekali, mungkin itu kebetulan, tapi kalau sudah berulang kali itu terjadi, kalau selalu sulit menyimpan uang, ya itu akan pola. Kalau selalu sulit mendapatkan pasangan yang mirip, ya itu pola. Kalau bisnis selalu naik, kemudian langsung jatuh, begitu terus, itu adalah pola. Kalau selalu hampir sukses tapi gagal, itu juga pola. Kalau merasa tidak dipilih, merasa harus berjuang sendirian, itu juga pola. Pola biasanya berasal dari program bawah sadar. Nah, disinilah peranan dari private coaching hypnoseduction. Bukan hanya melihat apa yang nampak di luar, tapi masuk ke akar program yang menjalankan pola itu. Karena hidup tidak berubah hanya dengan mengganti strategi. Hidup berubah saat program yang menjalankan strategi itu ikut berubah. Di dalam diri manusia itu ada banyak sekali bagian. Nah, kita bisa menyebutnya sebagai ego personality atau bagian diri kita. Kalau dalam bahasa Jawa itu dikenal sebagai sedulur papat atau ego ya, kalau dalam ranah keilmuan pikiran. Jadi ada bagian diri kita yang ingin sukses, tapi ada juga bagian diri kita yang takut untuk sukses. Ada bagian diri kita yang ingin mencintai, tapi ada bagian diri kita yang juga takut untuk terluka. Ada bagian diri kita yang ingin kaya, tapi ada juga bagian diri kita yang merasa uang itu berbahaya. Ada bagian diri kita yang ingin maju, tapi ada juga yang ingin tetap di zona nyaman. Nah, biasanya ini tercermin dari kata-kata yang sering kita ucapkan. Saya mau berubah, tapi bagian yang lain di kepalamu itu berkata, jangan, nanti kamu tidak aman. Misal kamu pengen membuka hati, ada bagian dirimu yang berkata, jangan, nanti kamu disakiti lagi. Atau ketika kamu pengen punya uang besar, pengen punya penghasilan yang lebih banyak, tapi bagian dirimu berkata, jangan, nanti orang akan memanfaatkanmu. Kalau konflik bagian diri ini tidak diselaraskan, seseorang akan merasa lelah, ingin maju tapi tertarik mundur, ingin sukses tapi disabotase, ingin relasi sehat tapi takut untuk mendekat, ingin kaya tapi takut untuk menerima besar. Nah, di PCH atau Private Coaching Hypnoseduction, bagian-bagian ini justru tidak kita lawan, tapi kita ajak komunikasi, kita pahami, kemudian kita bujuk, kita rayu. Makanya disebut seduction, itu merayu atau membujuk, negosiasi dan menyelaraskan sehingga terjadi sebuah kesepakatan atau outcome yang memang kita inginkan, hasil akhir yang kita inginkan. Karena seringkali bagian yang menolak perubahan itu kita anggap sebagai musuh, sebagai sesuatu yang menghambat kita. Padahal ia hanya bagian diri yang dulu berusaha melindungi kita. Artinya dia itu baik karena niatnya untuk melindungi kita. Kemudian kita lanjut. Dalam meraih sukses ada dua hal yang penting, yaitu be dan do. Do adalah tindakan. Misalnya, bekerja, belajar, berjualan, membangun bisnis, belajar marketing, meningkatkan skill, mencari peluang. Namun B adalah kualitas yang menjalankan semua tindakan itu. B menyangkut mindset, belief, karakter, energi, emosi, identitas diri, rasa layak, keberanian, kepercayaan diri, dan juga program bawah sadar. Banyak orang itu terlalu fokus pada do, ya, mereka melakukan tindakan yang tepat, tapi aspek B atau kualitas diri tadi tidak ditingkatkan. Ya, mereka belajar teknik jualan, belajar bisnis, belajar komunikasi, belajar investasi, belajar strategi untuk sukses, tapi hasilnya berbeda-beda. Kenapa? Karena B-nya itu berbeda. Dua orang belajar ilmu yang sama, dua orang ikut pelatihan yang sama, dua orang mendengar mentor yang sama, tapi satu berhasil, satunya tidak. Bukan karena ilmunya tidak bagus, tapi karena orang yang menjalankan ilmu itu memiliki program bawah sadar yang berbeda. Kalau B belum siap, do tadi itu tidak akan maksimal. Contoh di area finansial, banyak orang yang membawa belief negatif seperti ini. Cari uang itu susah. Untuk sukses harus bekerja keras sampai menderita. Uang adalah akar kejahatan. Orang kaya itu sombong. Kalau saya kaya, keluarga saya akan iri. Kalau saya punya banyak uang, saya akan kehilangan spiritualitas. Menginginkan lebih berarti serakah. Saya tidak bisa mengelola uang besar. Rezeki saya memang segini aja. Kalau belief seperti ini tertanam, seseorang akan terus menolak level finansial yang lebih besar. Kadang uang sudah datang tapi cepat keluar. Kadang peluang sudah datang tapi tidak diambil. Kadang bisnis sudah naik lalu tiba-tiba turun. Kadang sudah hampir berhasil lalu disabotase oleh diri sendiri. Bukan karena Tuhan tidak memberi, tapi karena sistem
dalam diri belum siap untuk menerima. Jadi banyak orang berbicara tentang zona nyaman, tapi seringkali zona nyaman bukan benar-benar nyaman. Seseorang bisa terbiasa hidup susah, lalu merasa aneh saat hidup mulai berubah menjadi lebih mudah. Seseorang bisa terbiasa untuk ditolak, lalu merasa curiga saat dicintai oleh seseorang. Seseorang bisa terbiasa kekurangan, lalu merasa tidak aman saat punya banyak uang. Seseorang terbiasa konflik, lalu merasa bosan saat mulai tenang. Kenapa? Karena bawah sadar menyukai yang dikenal. Walaupun menyakitkan, kalau itu familiar, bawah sadar menganggapnya aman. Sebaliknya, sesuatu yang baru, walaupun lebih baik, bisa dianggap berbahaya. Maka ketika seseorang mulai naik melewati batas lamanya, sabotase bisa muncul. Inilah yang sering terjadi pada orang yang hampir sukses lalu jatuh lagi. Setiap orang itu punya batas bawah dan batas atas dalam dirinya. Misalnya dalam uang. Ada orang yang batas bawahnya 2 juta. Kalau uangnya turun mendekati itu, ia mulai panik dan bekerja lebih keras. Tapi ada juga yang batas atasnya misalnya 20 juta. Begitu dia melewati angka itu, maka ia mulai merasa tidak nyaman. Lalu terjadi sesuatu. Misalnya uang keluar, ada kebutuhan mendadak, ada keputusan yang buruk, sabotase diri, konflik, dan mungkin kehilangan. Bukan karena uangnya tidak boleh banyak, tapi karena ada program bawah sadarnya belum mampu menampung level baru itu. Maka kalau ingin naik kelas, kita harus menaikkan kapasitas bawah sadarnya kita dulu. Bukan hanya menaikkan target, karena target besar tanpa kapasitas yang siap, itu akan menimbulkan sabotase diri. Nah, dalam hypnosis seduction, sukses itu tidak hanya dilihat dari uang. Sukses harus holistik. Ada banyak aspek hidup yang perlu kita perhatikan, seperti spiritual, finansial, bisnis, karir, keluarga, relasi, kesehatan, pengembangan diri, sosial, materi, dan pengalaman hidup. Karena ada orang yang uangnya besar tapi keluarganya hancur. Ada orang yang karirnya tinggi tapi tubuhnya sakit. Ada orang yang terkenal tapi batinnya merasa kosong. Ada juga orang yang terlihat spiritual tapi emosinya itu penuh dengan kemarahan. Maka sukses sejati bukan hanya punya banyak. Sukses sejati itu hidup yang selaras, damai, bahagia, sehat, sukses, sejahtera, kaya, dan mulia. Banyak orang yang punya impian tapi tidak jelas. Mereka berkata, saya ingin sukses, saya ingin bahagia, saya ingin kaya, saya ingin hidup berubah. Tapi sukses seperti apa? Bahagia seperti apa? Kaya seperti apa? Dan berubah aspek yang seperti apa? Goal itu harus jelas. Misalnya dalam finansial, berapa penghasilan yang kamu inginkan setiap bulannya? Mengapa kamu menginginkan angka itu? Untuk apa uang itu digunakan? Apa makna angka itu bagi hidupmu? Siapa yang ikut menerima manfaat dari keberhasilanmu? Karena bawah sadar membutuhkan kejelasan. Kalau target tidak jelas, maka energi menjadi kabur. Kalau targetmu jelas, maka strategi atau jalan untuk ke arah target tersebut mulai bermunculan. Nah, setelah targetnya jelas, perlu ada strategi, yaitu apa yang perlu dilakukan, skill apa yang perlu dibangun, orang seperti apa yang perlu ditemui, keputusan apa yang perlu dibuat, dan kebiasaan apa yang perlu diubah. Namun ini belum selesai. Setelah goal dan strategi dibuat, kita perlu melakukan pengecekan bawah sadar. Karena bisa saja, ketika kamu pengen punya penghasilan besar, tapi saat membayangkan uang besar itu masuk tubuhnya jadi tegang, dadanya sesak, perutnya tidak nyaman, kepalanya berat, muncul suara dari dalam, tidak mungkin, kamu siapa, kamu tidak mampu, nanti gagal lagi, nanti orang iri, nanti kamu kehilangan keluarga. Itu tanda ada blocking. Blocking bisa muncul dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah perasaan, misalnya takut, ragu, berat, sedih, tidak nyaman. Kedua, sensasi fisik, misalnya dada yang sesak, perutnya mual, kepala yang berat, leher yang tegang, punggung yang sakit. 3, suara batin, misalnya kritik, ejekan, keraguan, larangan dari dalam dirimu sendiri. Kalau blocking muncul pada target itu, maka target itu akan sulit dicapai. Jadi kalau blocking muncul pada strategimu, maka tindakanmu akan terasa berat. Seseorang tahu harus menjual, tapi takut menawarkan. Mungkin seseorang tahu harus tampil, tapi takut dilihat. Mungkin kamu tahu harus berbicara, tapi takut ditolak. Maka bukan strateginya yang salah,
tapi ada program bawah sadarnya yang perlu dibereskan. Cara yang sulit untuk berubah versus cara yang mudah untuk berubah. Ada cara sulit untuk berubah, yaitu hanya mengandalkan pikiran sadarnya saja. Misal, kamu berkata, saya pasti bisa, saya harus kuat, saya tidak boleh sedih. Ini bisa membantu, tapi seringkali melelahkan, karena kita memaksa bagian luar tanpa mengubah bagian dalam. Seperti mengecat dinding yang retak, tapi fondasinya belum diperbaiki. Cara yang lebih dalam adalah masuk ke bawah sadarnya dulu, menemukan program yang menghambat, lalu mengubahnya dari akar. Saat program berubah, belief berubah. Saat belief berubah, emosi berubah. Saat emosi berubah, tubuhmu berubah. Saat tubuhmu berubah, tindakanmu berubah. Dan saat tindakan berubah, hasil hidup menjadi berubah. Inilah prinsip utama dalam private coaching hypnosis reduction. Apa yang dilakukan dalam private ini? Dalam private coaching hypnosis reduction ini adalah sebuah proses one-on-one coaching secara intens dan personal. Di dalam proses ini, seseorang tidak hanya diberi teori, tapi ia juga dibimbing secara langsung berubah dari dalam. Prosesnya itu mencangkup menetapkan tujuan hidup, berkomunikasi dengan bawah sadar, mengidentifikasi mental block dan emotional block, melepaskan trauma dan emosi lama, memprogram ulang pikiran bawah sadar, masuk ke kondisi hening dan meditatif, serta mengaktifkan 19 titik cakra, memperkuat daya tarik hidup, meningkatkan kualitas energi tubuh, membangun koneksi dengan bagian dirimu sendiri, melakukan self-terapi, memperkuat intuisi, serta memahami hubungan antara pikiran, emosi, energi, dan juga hidupmu. Dengan kata lain, PCH ini atau Private Coaching Hypnosis Reduction ini bukan hanya coaching dan juga bukan hanya healing. PCH adalah integrasi antara healing, coaching, reprogramming, dan energy activation. Jadi ada 4 yang kamu dapatkan. Kenapa PCH berbeda? Karena PCH tidak hanya bertanya apa yang kamu mau, tapi PCH itu masuk ke lebih dalam. Apa yang menghambat kamu menerima itu? Apa yang tubuhmu simpan? Apa yang bawah sadarmu percayai? Bagian dirimu mana yang menolak sukses? Emosi apa yang belum selesai? Program apa yang harus diganti? Dan energi apa yang perlu dibersihkan, distabilkan, dan diperkuat? Banyak orang yang gagal bukan karena tidak punya impian, tapi karena ada bagian dirinya yang belum siap menerima impian itu menjadi kenyataan. PCH membantu menyelaraskan bagian dalam dan juga bagian luar itu. Seseorang ingin punya pasangan yang baik, tapi bawah sadarnya menyimpan luka ditinggalkan. Maka ketika ada orang baik datang, ya ia akan takut. Kemudian mungkin akan curiga, akan menguji, tarik ulur, merasa tidak aman, atau memilih orang yang tidak tersedia secara emosional. Akhirnya, relasi itu bisa gagal lagi. Jadi bukan karena tidak layak untuk dicintai, tapi karena sistem dirinya belum merasa aman untuk dicintai. Dalam PCH, luka ini diproses, bukan hanya dipahami secara logika, tapi dilepaskan dari sistem emosi, tubuh, bawah sadar, dan energimu. Contoh, orang ingin kaya, tapi ia punya program. Kalau saya kaya, saya akan dijauhi. Kalau saya punya banyak uang, keluarga akan meminta. Kalau saya sukses, saya akan sombong. Kalau saya kaya, saya tidak spiritual. Maka uang besar terasa tidak aman. Akibatnya, uang jadi sulit untuk masuk atau bahkan malah jadi cepat untuk keluar. Nah, dalam PCH, program ini diselami, kemudian diubah dan dilepaskan. Karena uang bukan masalahnya. Yang menjadi masalah adalah rasa tidak aman terhadap uang itu. Kalau rasa tidak aman itu sudah dilepaskan, maka akan terjadi pengosongan atau kosong. Ketika kosong kita reprogram, kemudian kita aktifkan, maka itu akan menjadi semacam servo mekanisme atau pola yang terjadi secara otomatis di dalam dirimu, membentuk self-image yang baru atau program yang baru di dalam bawah sadarmu. Maka inilah esensi dari sebuah private coaching hypnosis reduction bersama saya, Erlang Prayuda. Jadi sebuah perjalanan private untuk membantu kamu melepaskan yang menghambat, memprogram ulang diri, mengaktifkan potensi, menjalani hidup yang lebih damai, bahagia, sehat, sukses, kaya raya, sejahtera, dan mulia. Kalau kamu mungkin selama ini sudah banyak berusaha, sudah banyak belajar, sudah banyak memahami, tapi hidup masih terasa berulang di pola yang sama, mungkin yang kamu butuhkan bukan cuma informasi baru, mungkin yang kamu butuhkan adalah proses yang masuk menjadi lebih dalam lagi, bukan hanya kepikiran
pikiran, tapi ke bawah sadar, emosi, tubuh, dan energi. Untuk private coaching hypnosis reduction, kamu bisa klik link di deskripsi atau hubungi tim kami dengan klik link di bio atau di website kami. Sampai jumpa di sesi video berikutnya. Terus bertumbuh, terus mekar, dan izinkan hidupmu bergerak dari program lama menuju versi dirimu yang paling selaras.